Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Hafiana Widyastuti. Dalam 7 menit ke depan, saya akan menyampaikan kajian Islam dari buku ini yang berjudul Kisah Teladan dan Menakjubkan 25 Nabi, karya Arianti Syurfa, halaman 15 sampai halaman 20. Baik pemirsa, di sini saya akan mengambil kisah dari Nabi Idris alaihissalam, manusia yang sangat luar biasa, sosok yang cerdas, sabar, berani. Nabi Idris ini memiliki gelar Asadul Asad, singa dari segala singa, karena mempunyai kesabaran yang luar biasa, keberanian yang luar biasa, yang tidak pernah takut akan kematian dalam menghadapi rintangan maupun cobaan. Beliau dinamakan Idris karena banyak mempelajari kitab-kitab dan mushaf Nabi Adam. Nabi Idris ini adalah seseorang yang sangat pandai, memiliki kemampuan yang tinggi. Beliau adalah manusia pertama yang menulis dengan pena dan dianugerahi berbagai kepandaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kepandaian dalam naik kuda, ilmu-ilmu alam, ilmu berhitung, tulis menulis. Ia pula yang menjadi orang pertama yang menjahit pakaian dan memakai pakaian berjahit itu. Dalam surat Al-Anbiya ayat 85, Bismillahirrahmanirrahim, wa Ismaila wa Idrisa wa Dzulkifli kullum minas sabirin. Selain memiliki kecerdasan yang luar biasa, Nabi Idris dikenal sebagai nabi yang baik dan soleh, tekun dalam beribadah. Suatu hari ketika tiba waktu berbuka puasa, Nabi Idris kedatangan tamu yakni Israil yang menyamar sebagai manusia. Israil datang sambil membawa buah segar dari surga dan mempersilahkan Nabi Idris untuk memakannya. Kemudian Nabi Idris mengajak tamunya berjalan di sekitar rumah. Ketika sampai di perkebunan, tamu tersebut izin memetik buah-buahan yang ada. Namun Nabi Idris tidak mengizinkannya, lalu berkata kepada tamunya, "Kenapa Anda ingin memakan buah-buahan yang belum tentu halal ini? Sedangkan ketika saya tawari buah-buahan yang halal, Anda menolaknya." Israil pun menjawab, "Sesungguhnya aku hanya mengujimu saja." "Bolehkah saya tahu siapakah Anda sebenarnya?" tanya Nabi Idris dengan rasa penasaran yang tinggi. "Aku adalah Israil." Nabi Idris pun kaget, lalu bertanya, "Apakah engkau akan menyabut nyawaku, wahai Israil?" "Tidak, aku hanya ingin menemuimu karena aku kagum dengan kesolehanmu." Tiba-tiba saja Nabi Idris bertanya kepada Israil, "Maukah engkau menyabut nyawaku beberapa saat, lalu mengembalikannya kembali? Saya ingin tahu bagaimana rasanya ketika manusia mengalami kematian." Dengan izin Allah, Israil pun mulai mencabut nyawa Nabi Idris dengan cara yang sangat halus. Setelah dicabut nyawanya, Nabi Idris dihidupkan kembali. Lalu Israil bertanya, "Bagaimana rasanya ketika nyawamu dicabut, wahai Idris?" "Sungguh aku merasakan sakit yang sangat luar biasa. Kulitku seperti dikelupas dari dagingnya. Sungguh sakit sekali." "Tahukah engkau Idris, sesungguhnya aku menyabut nyawamu dengan cara yang lembut. Karena engkau adalah orang-orang yang baik dan soleh. Engkau bisa bayangkan bagaimana jika nyawa yang aku cabut adalah nyawa orang yang amalannya buruk." Selanjutnya, Nabi Idris meminta Israil mengajaknya melihat neraka dan surga. Betapa terkejutnya ketika Nabi Idris berada dalam neraka. Ia melihat kondisi yang sangat mengerikan.
banyaknya air mendidih, kobaran api, binatang berbisa. Nabi Idris pun berpikir bahwa siapapun yang menjadi penghuni neraka tidak akan pernah merasakan sesuatu yang menyenangkan. Setelah keluar dari neraka, masuklah ke dalam surga. Ia menyaksikan pepohonan yang rindang, buah-buahan yang segar, sungai-sungai yang mengalir, istana-istana yang indah. Beberapa waktu kemudian, Israel mengingatkan kepada Nabi Idris bahwa yang dimilikinya sudah habis. Akan tetapi, setelah beberapa lama ditunggu, Nabi Idris belum muncul juga. "Wahai Idris, mengapa engkau masih ada di sini? Bukankah engkau sudah menemukan sandalmu?" "Wahai Israel, aku memang sengaja meninggalkan sandalku di sini karena aku tidak ingin keluar dari tempat ini. Bukankah setiap makhluk hidup akan mati dan dihidupkan kembali? Aku telah merasakannya. Aku juga telah melihat pedihnya siksa neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan bahwa barang siapa yang masuk surga, ia kekal di dalamnya. Sekarang aku di dalam surga, bagaimana mungkin aku bisa keluar?" Israel menjadi bingung dengan perkataan Nabi Idris. Ia tidak bisa memaksa keluar dari surga. Oleh karena itu, ia pun mengadukan kejadian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah pun kemudian menegaskan bahwa Nabi Idris boleh tinggal di surga karena ia memang salah satu seorang penduduk surga. Masya Allah. Baik pemirsa, cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.